Tahukah Anda, di jantung Kalimantan pernah ada seorang bangsawan yang hidup hingga 104 tahun, menghabiskan nyaris seluruh hidupnya untuk melawan tipu muslihat kolonial. Inilah kisah Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan, seorang pemimpin yang begitu cerdik hingga Belanda memberinya gelar Setia Pahlawan. Padahal ia adalah mata-mata terbesar mereka. Siap menyelami taktik perang ganda dan kekuatan Pemersatu Borneo? Simak kisah lengkapnya. Kisah kepahlawanan ini dimulai jauh di pedalaman Kalimantan Barat. Lahir di Sintang tahun 1771, Abdul Qadir adalah putra seorang hulu balang kerajaan Sintang, mewarisi darah pemimpin dan penjaga wilayah. Sejak muda, Abdul Qadir mengabdi di kerajaan Sintang, menunjukkan keahliannya dalam mengamankan wilayah dari pengacau dan perampok, membuatnya dihormati rakyat dan kerajaan. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1845, Abdul Qadir diangkat sebagai kepala pemerintahan kawasan Melawi. Jabatan ini membawanya pada gelar kehormatan, Raden Tumenggung. Di tengah kekuasaan bangsawan yang mulai melunak di hadapan VOC Belanda, Raden Tumenggung Abdul Qadir bertekad mempertahankan kehormatan dan kedaulatan Melawi. Gelar kebangsawanan ini bukan hanya warisan, melainkan amanah untuk memimpin perlawanan. Melawi adalah rumahnya, dan ia bersumpah akan menjaganya dari cengkeraman kolonial. Kedatangan Belanda di wilayah Melawi disambut dengan penolakan keras oleh Abdul Qadir. Ia menyadari kekuatan senjata Belanda terlalu superior untuk dilawan secara frontal. Dengan kecerdikan, ia memutuskan untuk menjalankan strategi perang ganda. Di satu sisi, ia berpura-pura kooperatif dengan Belanda untuk mendapatkan informasi. Peran ini memberinya akses ke berbagai rencana operasi militer Belanda. Informasi-informasi rahasia ini kemudian ia sampaikan kepada para pemimpin perlawanan di pedalaman. Selama bertahun-tahun, strategi ini berhasil mengacaukan upaya Belanda dalam menanamkan kekuasaan penuh di Melawi. Setiap kali Belanda bergerak, laskar rakyat selalu selangkah lebih maju. Abdul Qadir menjadi musuh dalam selimut yang paling ditakuti. Ia menerima gelar dari Belanda, tetapi hatinya tetap untuk rakyat dan perlawanan. Kekuatan Abdul Qadir terletak pada kemampuannya menyatukan dua suku besar di Melawi, suku Melayu dan suku Dayak. Sebelum kedatangan Belanda, ketegangan antar suku sering terjadi. Abdul Qadir secara rahasia melakukan upaya diplomasi dan perdamaian untuk meredakan permusuhan. Ia meyakinkan semua pihak bahwa musuh sesungguhnya adalah penjajah yang mencoba memecah belah. Persatuan adalah satu-satunya senjata untuk mengusir kolonialisme. Dari persatuan ini lahirlah Laskar Rakyat Melawi yang tangguh. Laskar ini terdiri dari prajurit Melayu yang mahir bertempur di sungai dan prajurit Dayak yang ahli dalam perang hutan. Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia Pahlawan bukan sekadar pemimpin perang, ia adalah pemersatu bangsa di tanah Kalimantan. Pada tahun 1867, ketegangan memuncak dan perang Melawi meletus. Ini adalah perlawanan besar Laskar Rakyat Melawi melawan gempuran militer Belanda yang lebih terorganisir. Abdul Qadir memimpin perlawanan dengan taktik perang gerilya hutan dan memanfaatkan medan sungai. Laskar Rakyat Melawi menyerang dan menghilang dengan cepat, membuat frustrasi pasukan Belanda. Ia mengajarkan Laskar untuk menghindari pertempuran terbuka. Tujuannya bukan menghancurkan Belanda, melainkan membuat biaya operasi militer kolonial di Melawi menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Meskipun Belanda berhasil membangun benteng pertahanan di Nangapinoh dan Tanjung Sukadua, perlawanan rakyat tidak pernah padam berkat semangat yang dihembuskan Abdul Qadir. Perang Melawi berlangsung selama bertahun-tahun, 1867 sampai 1875. Ini adalah bukti bahwa semangat kemerdekaan takkan bisa dipadamkan oleh senjata manapun. Belanda yang frustrasi dengan perlawanan tak berujung Abdul Qadir mencoba mengubah taktik. Mereka tidak bisa menaklukkannya, jadi mereka mencoba membelinya. Pada tahun 1866, pemerintah Belanda memberikan hadiah uang dan gelar kehormatan Setia Pahlawan kepada Abdul Qadir Raden Tumenggung. Tujuannya jelas, membuat Abdul Qadir melunak, berhenti melawan, dan menjadi alat kolonial untuk menguasai Melawi. Mereka berharap gelar itu akan memisahkannya dari Laskar Rakyat. Namun, Abdul Qadir jauh lebih cerdas. Ia menerima gelar itu, tetapi hanya menggunakannya untuk memperkuat perannya ganda. Gelar itu menjadi perisai baginya untuk terus mengumpulkan informasi. Bagi rakyat Melawi, gelar itu tak berarti apa-apa selain nama panjang. Bagi mereka, Abdul Qadir adalah pahlawan sejati yang tak pernah menyerah jauh sebelum Belanda memberinya label.
Strategi perang ganda Abdul Qadir akhirnya tercium oleh pemerintah Belanda. Mereka menyadari bahwa gelar setia pahlawan yang mereka berikan justru menjadi senjata makan tuan. Pada tahun 1875, Belanda mengerahkan pasukan besar untuk menangkapnya. Penangkapan ini dilakukan dengan licik, memanfaatkan momen saat beliau lengah. Abdul Qadir ditangkap dan dipenjarakan di benteng milik Belanda di Tanjung Sukadua, Nangapino. Perlawanan fisik yang ia pimpin berakhir, tetapi semangatnya tetap hidup. Penangkapan Abdul Qadir merupakan kemenangan besar bagi Belanda, tetapi juga sinyal bagi laskar rakyat. Mereka telah kehilangan pemimpin terhebatnya. Pahlawan sejati tidak pernah menyerah. Meskipun di balik jeruji, keberanian dan inspirasi Abdul Qadir terus membakar semangat perlawanan generasi berikutnya di Kalimantan. Bertahun-tahun di penjara di Benteng Saka II tidak melunturkan keteguhan Abdul Qadir. Ia adalah bangsawan yang menolak tunduk, seorang patriot hingga akhir hayatnya. Ia wafat di penjara tersebut pada tahun 1875 pada usia yang sangat lanjut, yaitu 104 tahun. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang meninggal dunia pada usia di atas 100 tahun. Kematian Abdul Qadir mengakhiri perang Melawi secara formal, namun tidak mengakhiri semangat perlawanan di kalangan suku Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat. Belanda mungkin berpikir mereka telah menang, tetapi mereka hanya berhasil memenjarakan raga, sementara jiwanya telah menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Makamnya di Tanjung Sukadua, Melawi, menjadi simbol perlawanan abadi. Sebuah pengingat bahwa di setiap sudut Nusantara selalu ada hati yang menolak penjajahan. Bayangkan seorang pemimpin yang berjuang dari abad ke-18 hingga abad ke-19. Abdul Qadir wafat di usia 104 tahun, sebuah usia yang fantastis bagi seorang pejuang. Jangka waktu perjuangan yang panjang ini membuktikan daya tahan fisik dan mental yang luar biasa. Ia adalah saksi hidup 3 generasi yang berjuang melawan kolonialisme. Ia melihat taktik Belanda berubah dari perdagangan licik menjadi agresi militer terbuka, dan ia selalu punya strategi balasan. Kisah Abdul Qadir mengajarkan kita bahwa semangat juang tidak mengenal usia. Keuletan dan keteguhan hati adalah senjata yang lebih mematikan dari meriam manapun. Beliau adalah The Long Life Hero Indonesia. Gelar pahlawan nasional pada tahun 1999 adalah penantian panjang yang layak bagi patriot sejati. Jauh sebelum ada teknologi modern, Abdul Qadir membangun jaringan intelijen yang sangat efektif, jaringan rakyat hutan. Ia memanfaatkan masyarakat sipil dan suku Dayak di pedalaman sebagai mata-mata dan kurir, menjadikannya tidak terlihat di mata Belanda. Tanpa jaringan ini, strategi perang ganda tak mungkin berhasil. Abdul Qadir mengubah setiap penduduk Melawi, baik Melayu maupun Dayak, menjadi bagian dari pertahanan semesta. Sistem komunikasi rahasia dan logistik tersembunyi ini adalah warisan taktik yang sangat berharga dalam studi perang gerilya. Kisahnya adalah pengingat bahwa dalam peperangan, informasi dan hati rakyat adalah senjata terkuat, melampaui bedil dan meriam. Apa yang bisa kita pelajari dari Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia pahlawan di era modern ini? Yang pertama, integritas. Beliau menerima gelar Belanda tetapi tidak pernah mengkhianati rakyatnya. Kesetiaan sejati bukan pada jabatan, melainkan pada prinsip. Yang kedua, diplomasi persatuan. Kemampuannya menyatukan suku Dayak dan Melayu adalah kunci perdamaian dan kekuatan. Pelajaran penting bagi Indonesia yang multikultural. Yang ketiga, kecerdasan taktis. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan dalam berstrategi jauh lebih penting daripada kekuatan brutal. Kita harus cerdik di tengah tantangan global. Abdul Qadir Setia pahlawan adalah monumen hidup di Kalimantan. Ia mengingatkan kita bahwa setiap daerah, setiap suku punya pahlawan yang harus kita kenang dan teladani. Wafat di usia 104 tahun, Abdul Qadir mengakhiri masa hidupnya di penjara Belanda, tetapi tidak pernah mengakhiri perjuangannya. Beliau membuktikan bahwa integritas lebih abadi dari nyawa. Warisan terbesarnya, strategis cerdik dalam menghadapi musuh, dan pemersatu Borneo yang membuat Dayak dan Melayu berdiri tegak bersama. Inilah filosofi yang harus kita pegang. Jangan biarkan kisah Long Life Hero ini berhenti di sini. Like, share, dan komen di bawah apa pelajaran terpenting yang Anda dapat dari Abdul Qadir Raden Tumenggung Setia pahlawan. Sampai jumpa di kisah pahlawan Nusantara berikutnya.